Shalom, selamat malam Oma, Opa, Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama edisi Kamis 23 Januari 2025 malam. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, anggota PKLU GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan tuntunlah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Oma, Opa, Ibu, Bapak yang diberkati Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan 9 akan saya bacakan menurut Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan 9 yang menyatakan, "Dua hal aku memohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya jangan aku kenyang. Aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, namun dimampukan juga
untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Oma, opa, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan malam ini bertema kecukupan di dalam Kristus, dengan penekanan di ayat 8 yang berbunyi, jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Oma, opa, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, di tengah ketegangan politik yang melanda Indonesia pada tahun 2023, tidak sedikit anggota masyarakat merasa kecewa dengan tindakan pemerintah, terutama terkait penempatan jabatan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Ketidakpuasan ini mencerminkan tantangan kepemimpinan dan keinginan untuk memperoleh lebih banyak kekuasaan, menggambarkan ketidakmampuan untuk merasa cukup dengan segala yang dimiliki. Ketidakpuasan ini seringkali berakar dari perasaan tidak terpenuhi dan keserakahan yang dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik di negara ini. Dalam Amsal 30 ayat 7-9, Agur bin Yaqi, yang oleh banyak penafsir dianggap sebagai sapaan lain dari Salomo, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kecukupan dalam hidupnya. Ia tidak meminta kekayaan berlebihan dan kemiskinan, melainkan cukup dalam segala hal. Agur memahami bahwa baik kekayaan yang melimpah maupun kemiskinan bisa membawa godaan untuk bersikap curang atau melupakan Tuhan. Ia berharap agar hidupnya tetap dalam keseimbangan, tidak terjerumus dalam kejahatan atau kemiskinan yang menyebabkan tindakan mencuri. Dalam pandangannya, kecukupan yang diberikan Tuhan harus disyukuri dan tidak dimanfaatkan untuk perbuatan mencemarkan nama Tuhan. Oma, opa, ibu bapak yang diberkati Tuhan Yesus, kita seringkali merasa lelah dengan keadaan kita, baik saat kaya maupun miskin. Ketika kaya, kita mungkin merasa tidak cukup, sedangkan saat miskin, kita merasa Tuhan tidak menyertai. Namun, jika kita mencermati perjalanan hidup kita bersama Tuhan, kita akan menyadari bahwa Dia selalu memberikan kecukupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai diri dan tidak menggunakan kondisi kita sebagai alasan untuk bersikap curang atau berbohong dalam upaya mendapatkan sesuatu. Tuhan telah memberikan kecukupan yang perlu kita syukuri dan pertahankan dalam integritas serta kejujuran di setiap aspek hidup kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu malam ini. Ajarilah kami untuk hidup dalam kecukupan-Mu dan menjaga integritas dalam berbagai keadaan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kaum lanjut usia, GPIB dimanapun berada. Sehat, kuatkan kami semua dalam menikmati hari-hari hidup anugerah-Mu, ya Bapa. Kami berdoa juga bagi para pengurus PKLU dari tingkat sinodal hingga tingkat jemaat. Tuhan, beri hikmat bijaksana dalam melaksanakan tugas panggilannya. Kami berdoa juga untuk Indonesia, negeri kami tercinta. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Ampuni keberdosaan kami ya Allah, dan dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, opa, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus beserta. PKLU GPIB segar dan hijau.